Dari berbagai daerah Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita berikut 3 cuplikan berita utama hari ini. Jaksa pastikan pengendalian inflasi berjalan dengan baik. Omset penjualan daging babi menurun drastis. Tekan harga beras, Bulog gencar operasi pasar murah. Ya, saudara, berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Dian Lenggu. Dan saya Komang Astri, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi pertama, saudara. Pihak Kejaksaan Negeri Lembata memastikan pengendalian inflasi di daerah berjalan dengan baik. Satu di antaranya adalah memberikan pertimbangan hukum bagi pemerintah dan semua stakeholder terkait. Kenaikan harga bahan pokok di beberapa daerah di Indonesia terjadi sejak beberapa minggu belakangan. Selain beras dan minyak goreng, harga komoditas lainnya seperti cabai dan bawang merah serta sayur-sayuran yang didatangkan dari luar Lembata turut mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan harga bahan pokok ini menjadi perhatian pemerintah juga semua pihak terkait termasuk masyarakat dan pihak swasta. Berbagai langkah ditempuh pemerintah untuk mengendalikan harga bahan pokok, mulai dari menggelar operasi pasar murah hingga melakukan sidak harga bahan pokok seperti beras dan minyak goreng di pasar-pasar atau sentra ekonomi. Kepala Kejaksaan Negeri Lembata Azrizal mengatakan, sesuai dengan amanat pemerintah pusat, pihaknya terus berupaya memberikan sosialisasi dan pertimbangan dari sisi hukum, baik untuk pemerintah yang bertugas mengendalikan harga bahan pokok, juga pedagang yang menyalurkan bahan pokok termasuk beras dan minyak goreng. Sesuai dengan fungsi kejaksaan, itu melakukan pengawasan, itu akan berkoordinasi dengan stakeholder yang ada, terutama pemerintah daerah, biar program-program pusat itu berjalan sesuai dengan yang diamanahkan Presiden. Dengan begitu nanti dalam pelaksanaannya tidak ada penyimpangan begitu. Jadi kita secara tugas fungsinya itu mengawasi biar ini berjalan program tidak ada penyimpangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku itu dari kejaksaan. Sementara itu, Gudang Bulog Lembata kantor cabang Larantuka mulai melakukan operasi pasar untuk mengendalikan kenaikan harga beras di Kabupaten Lembata. Beras sebelumnya berada di kisaran harga Rp11.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp13.000 per kilogram. Andri Ataguran, TVRI NTT. Ya pemirsa, meski mengalami perpanjangan waktu, proyek pengerjaan jalan dari pinjaman daerah untuk pemulihan ekonomi nasional di Kabupaten Lembata telah mencapai 80%. Proyek pengerjaan 50 paket jalan Kabupaten Lembata yang bersumber dari dana pinjaman daerah untuk pemulihan ekonomi nasional atau PEN hingga kini terus dikebut. Meski menghadapi berbagai kendala mulai dari cuaca buruk, kelangkaan BBM hingga kerusakan mesin alat berat, progres proyek pengerjaan jalan PEN ini telah mencapai 80%. Sebagian besar ruas jalan di dalam kota telah masuk tahap finishing atau hot mix. Saat ini pihak kontraktor tengah melakukan pengerjaan sebagian besar ruas jalan menuju ke desa-desa. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Lembata, Alois Muli Kedang mengatakan, tantangan yang cukup besar ini membuka kemungkinan bagi pemerintah dan kontraktor membahas penambahan masa kontrak kerja untuk kedua kalinya. Sebelumnya perpanjangan kontrak proyek PEN pernah dilakukan selama 50 hari dari masa kontrak yang berakhir pada 31 Desember tahun 2022 lalu. Beberapa kendala sehingga dari rencana kita ada penambahan sekitar 50 hari, itu kemungkinan dia akan bergeser ke lebih dari 50 hari. Nah, tetapi upaya-upaya untuk mempercepat itu tetap dilaksanakan. Cuma yang jadi pertimbangan
terkait dengan kondisi yang seperti ini, masalah kualitasnya, yang saya sudah sampaikan ke semua rekan-rekan, kalau dalam kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, tidak boleh sama sekali melakukan pekerjaan aspal hot mix khususnya, karena ini sangat berpengaruh kepada hasil akhir, yaitu catatan kita jaga. Untuk diketahui, pemerintah Kabupaten Lembata pada tahun 2022 telah menandatangani pinjaman daerah untuk pemulihan ekonomi nasional dari PT Sarana Multi Infrastruktur. Pinjaman sebesar 212,5 miliar rupiah ini akan dikembalikan dengan bunga sebesar 6,19% dalam jangka waktu 8 tahun sejak 2023. Dari Kabupaten Lembata, Andriata Goran, TVRI NTT. Beralih ke informasi lain, Saudara. Hujan dengan intensitas tinggi di wilayah utara Kabupaten Kupang membuat jembatan crossway Noel Bisnaen, tepatnya di Fatuleu Barat, putus diterjang banjir. Rusaknya jembatan ini membuat arus transportasi dari dan menuju Amfoang lumpuh total. Inilah video amatir saat kali Noel Bisnaen meluap hingga merusak jembatan crossway Noel Bisnaen di Fatuleu Barat putus dan beberapa saat setelah longsor di Tanjung Batu Perahu. Kedua bencana ini terjadi di Desa Tua Kau, Kecamatan Fatuleu Barat. Kepala Desa Tua Kau mengatakan hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi sejak Jumat 11 hingga 12 Februari 2023 membuat kali Noel Bisnaen meluap dan membuat rusak jembatan crossway. Putusnya jembatan membuat arus transportasi jalur poros utara Kabupaten Kupang lumpuh. Warga berharap bantuan dari pemerintah untuk membuka kembali jalur utara yang saat ini lumpuh total. Hujan dengan intensitas tinggi selain merobohkan jembatan, juga terjadi longsor di Tanjung Baru Perahu dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun arus transportasi menuju ke sejumlah kecamatan di wilayah Amfoang putus akibat material longsor menutup badan jalan. Kepala BPBD Kabupaten Kupang, Semi Tinenti, mengatakan setelah menerima laporan dari Pemdes Tua Kau, BPBD Kabupaten Kupang langsung berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Kupang. Dan saat ini BPBD bersama PUPR Kabupaten Kupang berupaya menurunkan alat berat untuk membersihkan kali Noel Bisnaen yang saat ini putus dan membersihkan jalan yang tertutup material longsor. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Flores Timur siap menyalurkan bantuan stimulan perumahan bagi korban bencana angin kencang. Berdasarkan data, tercatat 734 unit rumah yang rusak akibat terjang angin kencang yang akan mendapatkan bantuan perumahan. PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur, Eduardus Fernandes, menjelaskan identifikasi kerusakan telah dilakukan pihak BPBD, kemudian dilanjutkan dengan tahapan rekonstruksi dan rehabilitasi pemukiman warga. Mengacu pada keputusan Bupati, bantuan kategori rusak berat, sedang, dan rusak ringan. Menurut rencana, bantuan rekonstruksi akan disalurkan pada awal Maret 2023 mendatang, sehingga persoalan pemukiman warga yang rusak akibat terpaan badai ekstrim angin kencang secepatnya diselesaikan oleh Pemda Flores Timur. Kita memastikan kondisi rumah itu masuk kategori rusak berat, sedang, dan ringan. Nah, setelah identifikasi akan kita tindak lanjut dengan bantuan. Dan sampai dengan tahap sekarang identifikasi sudah kita lakukan untuk wilayah daratan. Kemudian akan kita rencanakan untuk Pulau Adonara dan Solo. Instruksi Pak Bupati untuk bantuannya dalam bentuk material. Jadi ada seng, ada usut, paku. Berdasarkan data, kerusakan permukiman warga akibat angin kencang masing-masing terdata untuk rusak berat sebanyak 213 unit, rusak ringan sebanyak 211 unit, rusak sedang sebanyak 210 unit. Sementara alokasi anggaran yang disiapkan sebesar 1,5 miliar rupiah, belum termasuk biaya fasilitas umum milik pemerintah yang ikut rusak akibat angin kencang awal Januari 2023 silam. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT.
Saudara, merebaknya isu virus African Swine Fever atau ASF atau demam babi Afrika membuat penjualan daging babi di kota Kepha Menanu, Kabupaten TTU turun drastis. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang, namun daging babi jualan di lapak Yuliana Wahi di Pasar Baru Kota Kepha Menanu, Timur Tengah Utara belum juga habis terjual. Padahal biasanya di waktu seperti ini ia sudah menutup lapaknya dan pulang ke rumah karena seluruh daging dagangannya sudah habis terjual. Kondisi sepi pembeli ini menurut Yuliana mulai terjadi sejak merebak isu virus African Swine Fever atau ASF atau demam babi Afrika yang gencar diberitakan berbagai media akhir-akhir ini. Dampak dari menurunnya minat pembeli ini, ungkap Yuliana, telah membuat pendapatan dirinya dan pedagang lain menurun drastis, bahkan merugi karena modal tidak mereka dapatkan kembali. Wabah ini dibungkus itu ada maksimal 1.500. Tapi dengan adanya wabah ini daging tiap hari kita bawa pulang terus. Tidak habis. Dia tidak sampai 500. Tidak sampai. Malah daging kita bawa pulang. Pokok saya tidak dapat kembali. Permintaan menurun. Sebagai pedagang yang menggantungkan hidupnya dari hasil berjualan, Yuliana berharap pemerintah melalui Dinas Peternakan setempat bisa melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan surat keterangan ternak babi yang dipotong dan dijual telah bebas virus dan layak dikonsumsi. Dapat ke pemerintah terutama itu pegawai peternakan, dokter peternakan supaya bisa kalau ada wabah begini dong konfirmasi dulu ke pejagal baru kasih keluar surat edaran itu supaya orang tidak tahu memang setiap tahun punya wabah. Tapi namanya kan wabah itu tidak berdampak ke manusia. Tidak berdampak ke manusia. Yuliana Wahi meyakini bila harapannya ini ditanggapi pihak pemerintah, penjualan daging babi di kota Kepha Menanu bisa kembali normal dan akhirnya ia dan pedagang yang lain dapat kembali tersenyum karena lapak-lapaknya akan kembali ramai didatangi pembeli. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Ya pemirsa, beragam informasi lainnya akan kami berikan usai jeda berikut. Untuk tetaplah bersama kami. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu.
Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Anda kembali menyaksikan kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Camat Rinhak Reservas Bria membuat terobosan baru dalam menurunkan angka stunting yang masih tinggi. Salah satunya adalah bersama 20 desa di wilayah Kecamatan Rinhak memberikan perhatian serius terhadap ibu hamil dan pola asuh anak. Selain itu, setiap kepala keluarga harus memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam sayur-sayuran yang nantinya dimanfaatkan untuk dikonsumsi setiap hari dalam mendukung gizi keluarga. Belum seminggu dilantik menjadi Camat Rinhak, Servas Bria membuat terobosan baru yakni bersama 20 kepala desa terpilih membangun komitmen untuk mengatasi stunting di wilayah Kecamatan Rinhak, Kabupaten Malaka. Kecamatan Rinhak merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Malaka yang jumlah kasus stuntingnya paling tinggi. Untuk itu dirinya akan memberi perhatian ekstra terhadap para ibu hamil dan pola asuh anak. Nantinya setiap kepala keluarga harus memanfaatkan pekarangan dengan menanam sayur mayur. Pihaknya juga akan menginstruksikan kepada semua kepala desa di wilayah Kecamatan Rinhak agar wajib menanam kelor. Stunting bukan masalah perorangan, tetapi masalah bersama, sehingga pola penanganan pun harus dilakukan secara bersama. Camat Rinhak berharap dukungan dari semua pihak, sehingga pola penanganan stunting di wilayah Kabupaten Malaka dapat berjalan sesuai dengan komitmen yang dibangun bersama para kepala desa. Yang pertama kita akan mengontrol betul ibu hamil yang memang sudah terdeteksi bahwa dia hamil sejak hari pertama sampai nanti kelahiran ini tentunya kita harus kontrol sehingga penanganan awal untuk pencegahan awal yang lewat misalkan asupan gizinya tentunya kita harus perhatikan. Yang berikut bahwa ibu hamil ini juga dia harus datang pemeriksaan kesehatan secara berkala. Satunya yang nanti saya instruksikan itu bahwa kepala desa, aparat desa itu wajib menanam merungga. Karena kenapa? Sayuran merungga ini mempunyai potensi yang memang sangat bagus untuk penanganan stunting. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, angka stunting di wilayah Kabupaten Malaka mulai turun dari tahun ke tahun. Per Februari 2022 tercatat sebanyak 18%, kemudian menurun menjadi 15,9% pada bulan Agustus 2022. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Sementara itu, Saudara, selama bulan Februari atau bulan operasi penimbangan, Puskesmas Baun menurunkan kekuatan penuh di setiap posyandu untuk memastikan semua anak ditimbang. Bulan Februari merupakan bulan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai bulan operasi penimbangan. Selama bulan penimbangan ini, Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan pratama memiliki peran penting, seperti Puskesmas Baun, Kecamatan Amarasi Barat misalnya. Selama bulan Februari atau bulan operasi penimbangan, Puskesmas ini melaksanakan kegiatan operasi penimbangan di posyandu untuk memastikan semua anak ditimbang. Kepala Puskesmas Baun, Melton Pairikas, mengatakan,
Target utama Puskesmas Baun adalah angka stunting di Kecamatan Amarasi Barat harus turun. Untuk itu, selama bulan operasi penimbangan ini, Puskesmas Baun menurunkan kekuatan penuh ke semua posyandu. Jika sebelumnya setiap bulan pelayanan penimbangan dilakukan oleh para kader posyandu, namun pada bulan operasi penimbangan ini tenaga kesehatan mengambil alih penimbangan, pengukuran lingkar lengan, lingkar kepala hingga pemberian vitamin A. Karena bulan Februari juga merupakan bulan pemberian vitamin A. Puskesmas Baun juga menggandeng berbagai lembaga dan stakeholder lain untuk terlibat dalam upaya penanganan stunting dengan membantu makanan tambahan di Kecamatan Amarasi Barat ini. Selain itu, Puskesmas juga membangun kolaborasi dengan lintas sektor dan pemerintah desa untuk mengadopsi setiap anak kurang gizi dan stunting di Kecamatan Amarasi Barat. Data terbaru 2 Januari 2022 menjadi indikator operasional operasi timbang bulan Februari. Jumlah berita kita 199 orang. Kemudian posisi balita stunting saat ini 342 orang. Sampai dengan bulan Januari posisi kita stunting itu 219. Kita berharap bahwa kalau setiap posyandu dari jumlah 40 posyandu kita turunkan 22 orang saja, kita bisa atasi 22 orang, berarti kita sudah berada di 100 lebih. Melton berharap berbagai upaya yang dilakukan Puskesmas Baun secara kolaboratif dengan berbagai lintas sektor dapat menurunkan angka stunting di Kecamatan Amarasi Barat. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan ekonomi serta mempromosi produk UMKM, anggota dan kelompok binaan Koperasi Kredit Union CU Gerbang Kasih menggelar pameran. Sebanyak 36 kelompok UMKM binaan Kredit Union Gerbang Kasih milik Keuskupan Agung Ende yang mengelola produk lokal menggelar pameran. Petrus Lago, anggota pengurus bidang pemberdayaan, mengatakan kegiatan pameran ini digelar bersamaan dengan rapat anggota tahunan atau KCU Gerbang Kasih. Kegiatan pameran ini untuk memperkenalkan kepada anggota sekalian mempromosikan kepada masyarakat umum. Untuk kelompok binaan CU Gerbang Kasih ada 36 kelompok UMKM yang didampingi. UMKM ini tersebar di 3 kabupaten yaitu Nagekeo, Ende, dan Ngada, dan semuanya mengelola produk lokal seperti kopi, tas, minyak goreng, dan berbagai olahan makanan ringan. Ia, Petrus Lago, berharap dengan pameran ini bisa memancing anggota lain untuk bisa kreatif dan bisa menghasilkan produk UMKM sehingga bisa meningkatkan ekonomi masing-masing anggota kelompok. Gerbang Kasih tetap dengan visi utamanya yaitu bagaimana meningkatkan kualitas anggota melalui pemberdayaan sosial ekonomi. Sehingga jelas bahwa kegiatan pemberdayaan ini menjadi motor penggerak dalam CU Gerbang Kasih supaya peningkatan ekonomi anggota itu makin berkembang, sehingga diharapkan itu bahwa bukan hanya bisnisnya adalah simpan pinjam, tapi pemberdayaan yang lebih diutamakan dalam CU Gerbang Kasih. Untuk diketahui, Kredit Union Gerbang Kasih merupakan koperasi milik Keuskupan Agung Ende dengan aset sebanyak 78 miliar dengan mengutamakan pemberdayaan kelompok. Selain itu, Kredit Union Gerbang Kasih merupakan koperasi yang paling banyak memiliki kelompok UMKM. Dari Kabupaten Ende, Obi Tani, TVRI NTT. Kita ke informasi lain, Saudara. Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai menjamin tidak akan ada kelangkaan pupuk bersubsidi saat musim tanam seperti saat ini, karena pupuk sudah didistribusikan di kelompok tani sesuai dengan kebutuhan petani. Pendistribusian pupuk subsidi tahun 2023 ini sudah sesuai jumlah kelompok tani. Sebelumnya kelompok tani didata dan diberikan kartu tani. Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai menjamin tidak ada kelangkaan pupuk bersubsidi. Jumlah kelompok tani di Kabupaten Manggarai sebanyak 38.000 lebih, hampir semuanya sudah mendapatkan kartu tani. Penerima pupuk subsidi hanya petani yang memiliki kartu tani. PLT Kadis Pertanian Kabupaten Manggarai, Livens Turuk, mengatakan pendistribusian pupuk tahun ini sesuai luas areal para lahan yang digarap para petani.
Kuota pupuk bersubsidi di Kabupaten Manggarai untuk pupuk jenis urea sebanyak 5.000 ton, NPK sebanyak 9.000 ton. Pengambilan pupuk subsidi juga harus sesuai domisili dari petani. Tahun-tahun sebelumnya itu bahwa kita minta sebanyak 10 maka akan dikasih 10. Tapi tahun ini, tahun 2023, sistemnya itu dijatah. Dari pusat memberikan jatah bahwa untuk kuota untuk Kabupaten Manggarai sekian. Nah, dari situ yang kita akan membagi ke masing-masing petani sesuai dengan jumlah areal yang dia miliki. Diharapkan bahwa nanti tidak ada kelangkaan pupuk karena memang kalau dilihat bahwa kami juga sudah membentuk kios pupuk lengkap KPL yang ada itu dengan bersama distributor, dari distributor sudah menetapkan KPL yang ada. Livan juga menjamin pengawasan pendistribusian pupuk juga dilakukan secara ketat hingga ke tangan petani. Untuk memenuhi pupuk masa tanam pertama ini, para petani akan menggunakan pupuk tahun 2022 lalu. Sementara pendistribusian pupuk awal tahun 2023 ini belum didistribusikan karena masih proses pengiriman dari pusat dan akan didistribusikan saat musim tanam kedua tahun 2023. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Pemirsa, demi menekan harga beras yang mengalami kenaikan di sejumlah pasar tradisional Kota Ende yang mencapai 13 hingga 15 ribu rupiah per kilogram, Bulog gencar operasi pasar di sejumlah titik keramaian. Kepala Cabang Bulog Ende Peter E.D. Haan menyampaikan operasi pasar ini merupakan kegiatan dalam rangka menekan harga beras yang saat ini melambung tinggi di sejumlah pasar tradisional. Operasi pasar murah sudah 3 kali digelar, yakni di Pasar Potulando, Pasar Mbongawani, dan Lapangan Pancasila, serta akan terus berlanjut di sejumlah titik baik dalam kota maupun luar kota Ende. Stok beras yang disiapkan untuk operasi pasar sebanyak 1.400 sak beras medium ukuran 5 kg dan dijual harga 9.000 per kilogram. Operasi pasar murah yang diselenggarakan Bulog di sejumlah titik diharapkan bisa menekan harga jual beras baik di pasar tradisional maupun distributor. Kegiatan operasi pasar hari ini kita laksanakan di Lapangan Perse, di Jalan Soekarno dengan komoditi beras medium sebanyak 7.000 kilo atau 7 ton. Dan dengan kegiatan ini adalah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat karena dengan tujuan untuk menekan lajunya kenaikan harga beras saat ini. Warga sangat antusias untuk mendapatkan beras murah dari Bulog. Hal ini terlihat dengan banyaknya warga yang berdesak-desakan untuk mendapatkan kupon. Dari Kabupaten Ende, Obi Tani, TVRI NTT. Mewujudkan mimpi kelompok tenun di Desa Oesena, Kecamatan Amarasi, pemerintah Kecamatan Desa mengucurkan dana desa untuk meningkatkan produksi tenun Amarasi atau TAIS. Kelompok tenun Ainanfen merupakan kelompok tenun yang dibentuk sejak tahun 2014 oleh para kelompok perempuan yang memiliki mimpi yang sama untuk mengembangkan tenun Dawan Amarasi atau TAIS. Kelompok tenun ini beranggotakan 20 orang dan masih bertahan hingga saat ini. Sejak berdiri, kelompok tenun ini mendapat dukungan dari berbagai lembaga dan instansi pemerintah seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kupang. Dukungan yang diberikan dalam bentuk penguatan kapasitas atau pelatihan terkait peningkatan kualitas tenun dan berbagai penguatan kapasitas lainnya. Selain dari organisasi perekat daerah juga dari pemerintah desa. Melalui dana desa, pemerintah desa Oesena berupaya mewujudkan impian para kelompok tenun Ainanfen ini. Ketua kelompok Ainanfen, Marcelina Boymau mengatakan pemerintah desa telah 2 kali mengucurkan dana pemberdayaan dari dana desa. Adapun dana pemberdayaan tahap pertama, pemerintah desa mengucurkan untuk membeli bahan seperti benang dan pewarna. Kemudian dana pemberdayaan yang kedua dalam bentuk dana pemberdayaan. Ia menambahkan dari dana pemberdayaan ini kelompok tenun Ainanfen telah berhasil memproduksi tenunan dan bisa dijual.
Keuntungan dari hasil penjualan produksi tenun kemudian dibagi kepada anggota kelompok untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Bahkan dari hasil tenun, para anggota kelompok bisa membantu biaya pendidikan anak mereka. Marcelina Boimau berharap ke depan usaha tenun ini bisa berkembang dan dikenal hingga mancanegara. Karena saat ini kelompok Ainanfen sedang mengembangkan tenun dengan pewarna alami dan juga mengembangkan hasil tenun untuk membuat tas dan aksesoris atau perhiasan. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Saudara, kami akan segera kembali seusai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Halo Sobat Digital! Kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya.
Besok. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Ya saudara, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Ya pemirsa, selanjutnya kita masuk dalam segmen sepekan, di mana informasi yang kami rangkum dalam sepekan terakhir. Ya, warga Amphoang Raya mendesak pemerintah kabupaten untuk menetapkan Amphoang sebagai daerah otonomi baru atau DOP sebelum pemilihan presiden 2024 mendatang. Pasalnya selama ini mereka kurang perhatian dari pemerintah, baik infrastruktur jalan maupun sarana prasarana lainnya, termasuk pendidikan dan ekonomi. Isu pemekaran wilayah Amphoang Raya untuk terpisah dari Kabupaten Kupang bukanlah hal yang baru. Bahkan isu pemekaran Amphoang sebagai daerah otonomi baru atau DOP sudah berlangsung sejak 6 tahun yang silam. Ketika itu perwakilan masyarakat Amphoang pernah menyerahkan dokumen aspirasi mereka kepada pemerintah Kabupaten Kupang dan pemerintah Provinsi NTT untuk dimekarkan menjadi kabupaten baru. Namun proses ini terhambat dengan moratorium DOP dari pemerintah pusat. Wacana pemekaran kemudian mengemuka kembali di tahun 2023 setelah warga Amphoang mendatangi Bupati Kupang dan mendesak pemerintah Kabupaten Kupang agar segera melakukan proses DOP Amphoang Raya. Bupati Kupang Korinus Masneno saat menerima perwakilan warga Amphoang mengatakan DOP Amphoang sudah mendapat persetujuan dari DPRD Provinsi NTT dan telah dikirim ke pemerintah pusat. Sebagai Bupati, Korinus menyatakan sangat mendukung. Tetapi proses DOP masih terkendala kebijakan pemerintah pusat tentang moratorium sehingga 325 daerah yang telah diusulkan sebagai calon daerah persiapan ditunda termasuk untuk Amphoang. Untuk itu Bupati meminta agar masyarakat Amphoang Raya tetap bersabar. Bicara dari hati ke hati antara masyarakat dan kepala daerah dalam rangka melihat berbagai hal yang perlu kita lakukan dalam rangka membangun masyarakat Amphoang ke depan. Kalau sikap Pemkab itu sudah final, kita sudah memfasilitasi, sudah kita siapkan berkasnya, sudah kita minta persetujuan DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, dan itu oleh Provinsi telah dikirim ke pusat. Hanya saja ini belum dapat direalisasi sebagai akibat dari adanya moratorium untuk penetapan daerah otonom baru. Sementara itu, Ketua Ikatan Keluarga Amphoang Goris Baitanu mengatakan wilayah Amphoang Raya yang terdiri dari 6 kecamatan merupakan daerah yang terbilang sangat terbelakang karena kurang perhatian dari pemerintah, baik infrastruktur jalan maupun berbagai sarana prasarana pendukung lainnya, termasuk seperti pendidikan dan ekonomi. Karena itu masyarakat Amphoang sejak tahun 2012 ingin memekarkan diri dari Kabupaten Kupang menjadi daerah otonom baru. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan sejauh mana tahapan mengenai wacana DOP Amphoang yang sudah lama belum mendapat kepastian. Dan ini adalah niat warga Amphoang untuk kalau bisa sebelum pemilihan presiden yang akan datang DOP Amphoang sudah bisa terrealisasi, dan kami berniat akan bisa mencari tahu informasi sampai ke pemerintah pusat. Kami merasa penting karena kami merasa bahwa Amphoang itu begitu terisolir, begitu tertinggal, dan sampai hari ini Amphoang begitu sulit. Ia berharap pemerintah pusat merespon aspirasi masyarakat Amphoang yang selama ini menderita, tetapi masih setia menjaga batas NKRI dengan negara Timor Leste. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT.
Dari Ampoang kita menuju Ngada. Saudara, banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ngada dalam menekan angka stunting guna memperoleh generasi yang sehat dan berkualitas. Salah satu metode yang digunakan adalah pengawasan secara melekat untuk anak yang dinyatakan mengalami masalah gizi buruk. Masalah stunting masih menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas dari segi kesehatan. Berbagai upaya dilakukan agar angka stunting di Kabupaten Ngada dapat ditekan serendah mungkin dengan berbagai program kesehatan oleh pemerintah sampai pada tingkat desa dan dusun. Pengukuran berat badan dan tinggi badan balita serta pemeriksaan kesehatan yang biasanya dilakukan 2 kali dalam setahun kini ditambah menjadi 4 kali dalam setahun atas permintaan Bupati Ngada Andreas Paru dengan menggunakan metode pengawasan melekat. Setiap tenaga kesehatan, khususnya yang berada di pedesaan, wajib melakukan pemantauan setiap jam kerja terhadap perkembangan anak yang dinyatakan mengalami kekurangan gizi, serta memberikan perhatian lebih dengan asupan gizi yang sudah dianggarkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada, Dr. Maria Bernadette Moi menjelaskan, pengawasan melekat ini diharapkan mampu memberikan perubahan secara signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan kesehatan anak untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari sehingga pencapaian target penurunan angka stunting dapat tercapai sesuai harapan pemerintah. 100% artinya dari jumlah data yang ada dengan jumlah kunjungan itu harus balance, harus 100% artinya. Kemudian target yang kita mau capai ya sebenarnya jumlah bayi balita dengan gizi kurang itu berkurang atau bahkan 0. Kemudian gizi buruk juga itu juga 0. Stunting di atas 2 tahun itu ada 4 orang. Untuk penimbangan ini kita belum bisa melaporkan hasil karena harus diinput ke aplikasi EPBGM. Dr. Maria Bernadette Moi merasa optimis jika metode pengawasan melekat ini berjalan dengan baik, maka permasalahan stunting akibat kekurangan asupan gizi terhadap balita bisa teratasi secara tuntas lewat kerja keras pemerintah, tenaga kesehatan, serta bersama masyarakat. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT melaporkan. Pemirsa, warga Desa Tuanio, Kecamatan Nangarorok, Nagweteo, selama puluhan tahun belum menikmati aliran listrik dari PLN. Untuk kebutuhan penerangan dan aktivitas lainnya setiap hari mereka hanya mengandalkan dari listrik tenaga surya. Ratusan kepala keluarga di Desa Tuanio, Kecamatan Nangaroro, Nagekeo hingga saat ini belum menikmati aliran listrik. Padahal jarak antara desa tetangga yang telah memiliki aliran listrik hanya 1 kilometer saja. Untuk memenuhi kebutuhan penerangan, mereka hanya mengandalkan lampu dari tenaga surya dan juga generator yang sangat tidak maksimal. Ketiadaan daya listrik membuat usaha rumah tangga seperti mobiler, kios, dan usaha lainnya terhambat akibat kekurangan arus listrik. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah desa dan juga warga untuk mendapatkan listrik, namun hingga saat ini belum terjawab. Tidak adanya aliran listrik menjadi salah satu faktor penghambat meningkatnya pendapatan keluarga. Masyarakat sangat membutuhkan listrik itu, yang paling pertama dalam sarana pendidikan itu kepentingan untuk sekolah dan juga untuk anak-anak di rumah dalam proses pembelajaran. Yang kedua dalam sarana agama juga ada satu kapela. Yang ketiga juga untuk kepentingan usaha masyarakat berupa mobiler. Di sini ada beberapa potensi yang bisa berusaha dalam bidang mobiler dan juga untuk kebutuhan masyarakat dalam bidang untuk bagaimana mengembangkan ekonomi masyarakat itu sendiri. Selain rumah tangga, lembaga pendidikan seperti sekolah dasar juga belum mendapatkan aliran listrik. Kondisi ini membuat kegiatan belajar mengajar dan aktivitas sekolah lainnya sangat terganggu. Pihak sekolah hanya mengandalkan generator untuk memenuhi kebutuhan administrasi perkantoran sekolah dengan biaya operasional yang cukup tinggi. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Kepala Sekolah Impres Blauk Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika meminta perhatian Kabupaten Sika untuk
membangun jembatan di Kali Nagagete. Pembangunan jembatan di kali ini dinilai mendesak karena jika terjadi hujan lebat yang menyebabkan banjir, puluhan siswa dari Dusun Wailoke di Desa Baukremot dan Dusun Muding di Desa Watu Omok tidak bisa menyeberangi kali untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kali Nagagete merupakan salah satu kali di Kabupaten Sika yang airnya tidak pernah kering, sekalipun pada musim kemarau. Jika pada musim kemarau, air yang mengalir di kali itu kecil sehingga para siswa bisa menyeberang sungai untuk pergi ke sekolah dan sebaliknya. Memasuki musim hujan seperti sekarang ini, arus sungai menjadi lebih deras karena volume air banyak, sehingga dapat menghanyutkan setiap orang yang melintas kali ini. Kepala Sekolah Dasar Impres Blawuk, Desa Nebe, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Martinus Roy Dakunya mengatakan, saat hujan dengan intensitas tinggi, puluhan siswa-siswi dari 2 dusun terpaksa tidak bisa berangkat ke sekolah untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar karena sungai tidak bisa dilintasi. Karena itu, Martinus Roy meminta pemerintah Kabupaten Sika untuk membangun jembatan sehingga anak sekolah di 2 dusun itu tetap bersekolah walau di musim hujan sekalipun. Semoga ada perhatian dari pemerintah desa, kecamatan, dan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten untuk bisa memperhatikan akses dari 2 kampung Wailoke dan Berbau menuju ke sekolah bisa dibuat jembatan gantung seperti itu, jembatan gantung sehingga memudahkan mereka untuk akses karena kondisi yang kami alami ketika sekolah saya didatangi oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Watu Baing, mereka menyampaikan mereka juga susah untuk memberikan pelayanan kesehatan menuju ke 2 kampung Wailoke dan Berbau. Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan siswa dari Dusun Wailoke di Desa Baukremot dan Dusun Muding, Desa Watu Omo, Kecamatan Talibura, setiap hari harus menyeberangi sungai dengan arus yang cukup deras. Aksi penuh resiko dari para siswa ini telah berlangsung lama karena ketiadaan jembatan penghubung. Dari Maumere, Ruben Subanraya, TVRI NTT. Pemirsa, untuk membantu petani mendapatkan pupuk yang berkualitas dan mencegah terjadinya kelangkaan pupuk di awal musim tanam, Stiper Flores Bajawa mengembangkan pupuk organik agar tanaman pertanian bisa tumbuh subur dengan produksi yang melimpah, guna meningkatkan taraf hidup petani di Kabupaten Ngada. Petani di Kabupaten Ngada kini bisa bernapas lega dengan hadirnya pupuk organik cair yang sedang diuji cobakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Flores Bajawa untuk menjawab kelangkaan pupuk yang sering terjadi dan sangat merugikan petani akibat tingkat kesuburan tanaman yang rendah, serta sering diserang hama penyakit dan berdampak buruk terhadap penghasilan petani itu sendiri. Kehadiran pupuk organik cair Bowuli Subur Makmur sangat berdampak positif terhadap tanaman padi yang ada di Desa Pape, Kecamatan Bajawa dengan menunjukkan perkembangan tanaman sesuai harapan petani dan optimis jika hasil produksi akan melimpah dan tahan terhadap serangan hama penyakit. Rovinus Ruba, salah seorang petani Desa Pape yang telah menggunakan pupuk organik cair, menuturkan bahwa saat ini tanaman padinya dalam kondisi terbaik setelah menggunakan pupuk organik cair yang dikembangkan oleh pihak Stiper Flores Bajawa. Oh, dia lebih subur, anaknya lebih besar, lebih banyak, daunnya melebar, tahan penyakit. Kalau perawatannya sendiri lebih sulit atau lebih gampang? Lebih gampang dibandingkan dengan pupuk lain. Kalau pupuk lain kita mesti beli lagi obat kena hama terus. Kalau ini tidak, dia tahan penyakit. Ya, Bapak merasa nyaman menggunakan pupuk ini? Nyaman. Harapan Bapak seperti apa? Harapan saya supaya dia hasil lebih memuaskan. Ketua Stiper Flores Bajawa, Nikolaus Noiwuli menjelaskan, uji coba penggunaan pupuk organik cair sudah dilakukan di beberapa tempat dengan tingkat kesuburan dan hasil produksi yang sangat menggembirakan, serta mampu memberikan rasa percaya diri bagi para petani untuk bangkit kembali dan menjalani profesi mereka tanpa perlu cemas dengan kelangkaan pupuk serta serangan hama penyakit. Terapkan atau uji coba dengan menggunakan pupuk organik cair.
non pupuk kimia. Ini ada beberapa jenis, yaitu ada dekomposer, kemudian ada nutrisi, lalu ada ZPT. Mulai dari dekomposer ini disediakan di fungsinya untuk menaikkan ion hara tanah saat sebelum bajak dan penyiapan lahan ini disemprotkan. Bibit persemaian itu menggunakan juga satu produk namanya ZPT, ZPT hormon. Ini akan sangat baik kualitas bibit dan juga tingkat pertumbuhannya itu lebih cepat. Pengembangan pupuk organik cair dengan memanfaatkan potensi lokal serta ramah lingkungan diharapkan mampu mencukupi kebutuhan petani akan pupuk dengan harga terjangkau dan mudah diperoleh demi perbaikan dan peningkatan ekonomi masyarakat petani. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Pengelola Pantai Wisata Wulan Lowu telah menaikkan harga tiket masuk destinasi ini. Meski demikian, warga menghendaki agar kenaikan harga tiket masuk ini harus disertai dengan fasilitas yang memadai. Pantai Wisata Wulan Lowu merupakan salah satu destinasi favorit bagi masyarakat Kabupaten Lembata. Di pantai wisata ini, para pengunjung dapat menikmati keindahan Teluk Leoleba dengan landscape Gunung Api Ilelewotolok. Namun demikian, beberapa bulan belakangan, kenaikan harga tiket masuk pantai wisata yang berada di sebelah barat kota Leoleba ini menuai kritik dari masyarakat. Camat Nubatukan Dion Wutun selaku pengelola pantai ini berjanji akan meninjau kembali kenaikan tarif masuk dari Rp2.000 menjadi Rp10.000. Kenaikan harga tiket masuk ini menyebabkan penurunan tingkat kunjungan wisatawan yang tentunya berdampak pada penjualan para penjual yang berada di lokasi. Franz Lengari, tokoh masyarakat Kabupaten Lembata mengatakan, Pemda Lembata boleh saja menaikkan tarif masuk sesuai regulasi yang tertuang dalam peraturan daerah. Namun menurutnya, kenaikan tarif ini harus disertai dengan penataan fasilitas wisata agar pengunjung tidak merasa dirugikan jika masuk ke pantai wisata Wulan Lowu. Dia mencontohkan beberapa fasilitas seperti wahana bermain air yang digratiskan bagi pengunjung bisa mengurai polemik ini. Kalau tidak ada apa-apa, tidak ada jasa yang disiapkan oleh Pemda di dalam, ya Pemda tidak punya hak untuk menarik tiket masuk itu, uang dana tiket masuk. Berarti pemerintah harus menyiapkan, bukan saja menyiapkan kursi untuk orang duduk lalu melihat ke laut itu saja, tapi pemerintah juga berpikir bagaimana kita mendatangkan sarana wisata laut atau wisata baharinya untuk kebutuhan masyarakat. Sebelumnya beberapa penjual di pantai wisata Wulan Lowu mengeluhkan penurunan penjualan mereka karena tingkat kunjungan wisatawan yang menurun. Mereka berharap pemerintah Kecamatan Nubatukan selaku pengelola dapat meninjau kembali penetapan tarif masuk pantai wisata Wulan Lowu. Andri Atagoran, TVRI NTT melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Tak lupa kami mengajak Anda sekalian untuk tetap menaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Ya pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusantara Timur hari ini menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Kata saya Komang Astri. Dan saya Dian Lenggu, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa.